Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Pertusan Karismatik. Saya berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Hari ini saya dengan istri saya sedang dalam suasana santai dan kami sedang memancing. Di belakang saya itu istri saya. Ada dapat sayang? Ada dong, Nah, ikannya apa? dapat. Ikannya kapar. Nah, pada kesempatan ini saya meluangkan waktu saya untuk berbagi wawasan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Biasanya ayat ini dipakai oleh orang-orang atau kelompok tertentu untuk mengklaim melakukan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan, bahkan Yesus janjikan yang lebih besar lagi dari itu. Pertanyaannya, benarkah kata pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan oleh Yesus itu berarti mujizat? Saya pikir ayat itu tidak menyatakan demikian. Nah, di dalam perjanjian baru, ada 3 kata Yunani yang dipakai untuk mujizat di dalam catatan saya. Yang pertama ialah kata semeion, yang kedua adalah kata teras, yang ketiga adalah kata dunamis. Kata semeion diterjemahkan dengan tanda menunjuk pada mujizat atau aktivitas ilahi atau kuasa Allah. Kata teras diterjemahkan dengan kata keajaiban, yaitu satu peristiwa yang menyebabkan orang kagum atau heran. Kata ketiga yang dipakai adalah dunamis, yang diterjemahkan dengan mujizat atau pekerjaan yang penuh kuasa, atau suatu tindakan yang menunjukkan kuasa yang besar dan mengacu juga pada mujizat. Sedangkan kata Yunani yang digunakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 tadi yang diterjemahkan dengan pekerjaan-pekerjaan adalah kata Yunani ergon. Kata ini bisa berarti perbuatan, bisa juga berarti pekerjaan, bisa juga berarti tugas. Kata ini dalam perjanjian baru digunakan sebanyak 176 kali. Sedangkan kata besar dalam pekerjaan-pekerjaan besar adalah kata Yunani megas yang berarti besar, hebat, dahsyat, atau bisa juga berarti luas. Jadi kata ergon tidak menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan dalam pengertian mujizat atau kuasa, tapi lebih menunjuk kepada satu perbuatan, satu pekerjaan, satu tugas, satu usaha, ya, atau satu aktivitas. Ya. Jadi tidak secara spesifik menunjuk kepada mujizat atau pekerjaan kuasa. Nah, jika Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 tadi tidak secara spesifik sebenarnya hendak menyatakan bahwa para murid akan melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar lagi daripada yang dia lakukan, maka sebetulnya apakah maksud dari ayat ini? Ada 2 pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan dalam menjawab ayat ini. Yang pertama, seberapa luaskah pelayanan Yesus Kristus di dunia ini? Sama sekali tidak luas menurut standar zaman sekarang. Panjang geografis Palestina pada abad pertama kurang lebih sekitar 240 km dengan lebar kurang dari setengah panjangnya. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pelayanan Yesus Kristus di dunia pada saat dia ada di Palestina saat itu? Menurut catatan Alkitab, tidak besar pengaruhnya. Kecil kemungkinan orang-orang yang bertumbuh di sinagog akan menjajarkan Yesus dengan para imam yang telah memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Wow, istri saya dapat ikan yang besar, lele. Sini. Sebentar, nanti saya lanjutkan lagi. Wow, ini dia dapat lele besar. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Kecil kemungkinan orang-orang yang bertumbuh di sinagog akan mensejajarkan Yesus dengan para imam yang telah memiliki pengaruh sangat besar di masyarakat. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus hanya dikelilingi oleh 11 orang pengikut. Tidak lama setelah kebangkitannya, kita mendapati ada 120 orang berkumpul di satu tempat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Jumlah yang lumayan, tetapi pelayanan itu tidak dapat dianggap luas dan juga tidak dapat dikatakan besar pengaruhnya. Namun, dimulai dengan hari Pentakosta, ada satu perubahan yang radikal terjadi. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Tidak ada catatan dalam keempat Injil yang menyamai hal ini. Baik pelayanan Yesus di dunia diperhitungkan secara tersendiri atau secara kumulatif.
Jadi pekerjaan-pekerjaan besar yang dimaksudkan Yesus di sini menurut saya mengacu pada pertobatan orang-orang dan penyebaran Injil. Apabila ditinjau kembali, ini mengacu pada jumlah orang-orang bertobat dan menjadi Kristen dalam 20 abad sebelumnya. Pembebasan orang-orang dari hukuman kekal. Jumlah orang-orang yang bertobat ini sangat besar. Sehingga menurut penulis Apokaliptik Yohanes, ini di luar perhitungan manusia. Orang-orang yang sangat besar dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sekali lagi tidak spesifik mengacu kepada klaim bahwa Yesus akan memberikan kepada kita untuk melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar. Saya percaya mujizat masih ada. Saya percaya Yesus dapat melakukan mujizat, tapi menggunakan ayat ini untuk mengklaim kita dapat melakukan pekerjaan mujizat yang lebih besar lagi tidaklah tepat, karena ayat ini tidak dimaksudkan untuk itu. Prase bahwa ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 tersebut ditulis dalam bentuk future active indicative yang diterjemahkan ia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Hal ini seperti saya jelaskan tadi mencakup lingkup geografi yang lebih luas, dan yang kedua misi pekerjaan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya pekerjaan misi yang dikerjakan oleh murid-murid akan lebih luas lagi, lebih besar lagi dari pekerjaan misi yang pernah dikerjakan oleh Yesus, karena jangkauannya bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, bahkan kepada seluruh dunia, seperti yang dikatakan Yesus dalam amanat agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa atau semua ras atau semua etnis muridku. Dan lebih lagi, Roh Kudus di masa lalu hanya menyertai atau berada dalam orang-orang tertentu. Pada saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus itu berdiam di dalam gereja, berdiam dalam semua orang yang percaya. Ya. Saya percaya mujizat, dan saya juga percaya bahwa karunia-karunia rohani akan terjadi sampai kepada Yesus datang kembali. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya Sam, teolog perusahaan karismatik. Saya mau mancing lagi bersama istri saya.